Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membawakan presentasi berjudul Model Penelitian Agama. Dalam model penelitian agama ini terdapat 5 poin penting. Yang pertama yaitu arti penelitian agama, yang kedua agama sebagai doktrin, produksi budaya dan produksi interaksi sosial. Yang ketiga yaitu penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang keempat, konstruksi teori penelitian keagamaan. Dan yang terakhir yaitu model-model penelitian keagamaan. Yang pertama yaitu pengertian penelitian agama. Penelitian atau research adalah upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Selain itu, penelitian juga berarti upaya pengumpulan nambah pengetahuan. Penelitian agama bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati, meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Dengan kata lain, penelitian agama bukan meneliti kebenaran teologi atau filosofi, tetapi bagaimana agama itu ada dalam kebudayaan dan sistem sosial berdasarkan fakta atau realitas sosial kultural. Selanjutnya yaitu B. Agama sebagai doktrin, produksi budaya, dan produk interaksi sosial. Yang pertama yaitu agama sebagai doktrin. Kata doktrin berasal dari bahasa Inggris, doctrine, yang berarti ajaran. Selain kata doctrine, terdapat kata doctriner, yang berarti yang bersifat teoritis yang tidak praktis. Ini dari Islam adalah wahyu, sedangkan wahyu yang dimaksud di atas adalah Al-Quran dan Al-Sunnah. Al-Quran yang kita sekarang dalam bentuk mushaf yang terdiri dari juz, mulai dari juz Al-Fatihah dan berakhir dengan surah Al-Annas yang berjumlah 114 surah. Meski kita mempunyai dua sumber sebagaimana disebut di atas, ternyata dalam realitasnya ajaran agama Islam yang digali dari dua sumber tersebut memerlukan keterlibatan tersebut dalam bentuk ijtihad. Yang kedua yaitu produksi budaya. Untuk memahami suatu agama, khususnya Islam, memang harus melalui dua model, yaitu tekstual dan konstekstual. Tekstual yang berarti memahami Islam melalui wahyu yang berupa kitab, sedangkan konstekstual berarti memahami Islam lewat realitas sosial yang berupa perilaku masyarakat yang memeluk agama bersangkutan. Studi budaya diselenggarakan dengan menggunakan cara penelitian yang diatur oleh aturan-aturan kebudayaan yang bersangkutan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara selektif dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, dan untuk mendorong dan menciptakan tindakan-tindakan yang diperlukan. Dan yang ketiga adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Islam sebagai sasaran studi sosial ini dimaksudkan sebagai studi tentang Islam sebagai gejala sosial. Hal ini menyangkut keadaan masyarakat penganut agama lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan demikian, yang menjadi objek dalam kaitan dengan Islam sebagai sasaran studi sosial adalah Islam yang telah menggejala atau yang sudah menjadi fenomena Islam. Menurut Muhammad atau Muzhar, agama sebagai gejala sosial pada dasarnya bertumbuh pada konsep sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Masyarakat memengaruhi agama dan agama memengaruhi masyarakat. Tapi menurutnya, sosiologi sekarang ini mempelajari bukan masalah timbal balik itu, melainkan lebih kepada pengaruh agama terhadap lingkungan laku masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Nur Azizah. C. Penelitian agama dan penelitian keagamaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta mengartikan
Konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan-bangunan seperti jembatan dan sebagainya. Dan dapat pula berarti susunan dan hubungan kata di kalimat atau di kelompok kata. Teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum yang dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Teori dapat pula berarti pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Dalam ilmu penelitian, teori-teori itu pada hakikatnya merupakan pernyataan mengenai sebab, akibat, atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengandung arti upaya menemukan jawaban atas sejumlah masalah berdasarkan data-data yang terkumpul. Yang selanjutnya yaitu D. Konstruksi teori penelitian keagamaan. Untuk penelitian agama yang sasarannya adalah agama sebagai doktrin, pintu pengembangan metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka. Bahkan sudah pernah dirintis. Adanya ilmu usul fikih sebagai metode untuk mengistinbatkan hukum dalam agama Islam, dan ilmu mustalah hadis sebagai metode untuk menilai akurasi dan kekuatan sabda Nabi Muhammad SAW merupakan bukti adanya keinginan untuk mengembangkan metodologi penelitian sendiri. Meskipun masih ada perdebatan di kalangan para ahli tentang setuju dan tidaknya terhadap materi kedua ilmu tersebut. Untuk penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, tidak perlulah membuat metodologi penelitian tersendiri. Penelitian ini cukup meminjam metodologi penelitian sosial yang telah ada. Memang kemungkinan lahirnya suatu ilmu tidak pernah tertutup, tetapi tujuan peniadaannya adalah agar sesuatu ilmu jangan dibuat secara artifisial karena semangat yang berlebihan. Selanjutnya yaitu E. Model-model penelitian keagamaan. Model-model penelitian keagamaan disesuaikan dengan perbedaan antara penelitian agama dan penelitian hidup keagamaan. Adapun pengumpulan data dan metode yang digunakan antara lain. Yang pertama, analisis sejarah. Yang kedua, analisis lintas budaya. Yang ketiga, eksperimen. Yang keempat, observasi partisipatif. Yang kelima, riset survei dan analisis statistik. Yang keenam, analisis isi.